Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man hitadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insya Allah senantiasa diberkahi, dirahmati, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari pertolongan Allah, taufik serta rahmatnya di sore hari ini. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengudara secara langsung, ya, melalui TV dan radio yang kita cintai, dan insyaallah semoga insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radio Roja, TV Roja dan teman-teman, rekan-rekan, para pengurus dan para penanggung jawab, semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menebarkan sunnah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cara yang sahih dan dengan dasar dan asas yang sahih, ya, agama yang jauh dari kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang jauh dari perkara-perkara yang menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga agama yang bersih dari berbagai penyakit syahwat, hawa nafsu, maksiat. Alhamdulillah, yang itu harus terus kita dakwahkan, harus kita sampaikan kepada manusia secara umum, ummatud dakwah, dan secara khusus kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, agar mereka betul-betul beragama dengan cara beragama yang benar, ya, sehingga mereka diterima segala amalan agama mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim, tapi tentunya muslim yang betul-betul muslim, ya, di atas penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya, ya, di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti jejak generasi yang telah dijamin masuk surga, salafun as-salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang yang senantiasa mengikuti mereka sampai, ya, bertemu dengan Allah sampai hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pertemuan kita, ya, adalah tidak ada lain dalam rangka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, dalam rangka mengingatkan dan terus mengingatkan diri kita sendiri, saudara kita, dan seluruh manusia, khususnya kaum muslimin, ya, dengan
ilmu-ilmu dan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dahulu diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan perantaran Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan jalan talabul ilmi, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa semangat, ya, dan tidak pernah mundur dan tidak pernah urung, ya, atau apalagi sampai meninggalkan upaya kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu darurat bagi seorang muslim dan fardu ain. Tidak akan baik dan tidak akan saleh dan tidak akan benar, ya, kehidupannya di dunia tanpa ilmu yang manfaat. Dan tidak akan pula selamat, ya, di negeri akhirat. Tidak akan selamat di negeri akhirat dari mulai dia memasuki alam barzakh, ya, yaitu alam kubur, sampai nanti datangnya, ya, hari kiamat yang setelah itu, itulah terjadi hari yang abadi setelahnya. Tidak akan selamat juga kecuali dengan kita membawa ilmu yang manfaat. Ya, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya tidak diragukan lagi bagi setiap muslim dalam ya, kewajibannya beragama adalah memperbaiki dan mensucikan dan meluruskan ketauhidannya kepada Allah, ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang asas dan pokoknya adalah terpatri di dalam hatinya, hati seorang hamba, ya, yang dari hati tersebut, ketika hatinya kokoh di atas keimanan, hatinya kokoh di atas ketauhidan, di atas akidah yang kuat, ya, iman yang menancap dalam dada seorang hamba, maka insya Allah akan muncul cabang-cabang yang indah, cabang-cabang yang baik dari amal-amal yang saleh, ya. Oleh karena itu pusaran dan pusatan perhatian kita terhadap sucinya iman, bersihnya akidah kita, kuatnya, ya, keimanan kita kepada Allah yang terpatri dalam hati merupakan perhatian yang paling utama, ya, yang harus betul-betul, ya, senantiasa kita senantiasa kita kuatkan dan kita bersihkan dan kita, yaitu, pancangkan dalam hati kita. Oleh karena itu insyaallah, sebagaimana biasa, ya, pembahasan kita dari buku yang kita kumpulkan pembahasannya dalam tema hati yang mentauhidkan Allah, yang kita niatkan dalam rangka mengingatkan kaum mukminin agar senantiasa mengokohkan keimanan serta akidah dan ketauhidannya yang terpatri dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam buku ini, ya, dijelaskan dan disebutkan bagaimana hati seorang hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati yang betul-betul isinya keimanan yang kuat, akidah yang lurus, dan tauhid yang benar. Yang saya katakan tadi, apabila itu sudah terpatri dalam hati seorang hamba, insya Allah jangan tanya tentang amalnya. Karena kekuatan amal tergantung dengan kekuatan tauhidnya, imannya, akidahnya yang terpatri dalam hati seorang hamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa bab sudah kita lewati, ya, dari mulai muqaddimah, ya, kemudian bab yang kedua mengenal makna dan keindahan tauhid. Allahu akbar. Tidak ada yang paling indah di alam semesta ini kecuali kita mengenal yang maha indah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga keindahan yang hakiki akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan tauhid, tumakninah, damai, lapang dada. Masya Allah, tidak ada gundah dan gulana, tidak ada kemelut dalam jiwanya, tersenyum di setiap keadaan. Ketika memiliki ketauhidan yang benar dan kuat kepada Allah,
dan buahnya di akhirat adalah nikmat yang abadi. Wallahi, tidak ada kunci yang bisa membuka pintu surga kecuali tauhidullah azza wa jal. Itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu antara tauhid dan hati seorang hamba. Ya, pembahasan yang ketiga, bab yang ketiga antara tauhid dan hati seorang hamba tidak akan bisa dipisah. Karena asasut tauhid adalah perkara yang terpatri ya dalam hati seorang hamba, ya berkaitan dengan keimanannya, ma'rifahnya, pengenalannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini insyaallah ma'asyiral muslimin, kita akan mulai masuk ke dalam rincian bab yang keempat. Di mana dalam bab yang keempat ini ya, bagi yang telah memiliki bukunya bisa dilihat di halaman 31 ya, hati yang mentauhidkan Allah, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada sekitar 16 pembahasan dalam bab ini. Ya, yang dalam 16 pembahasan ini dijelaskan itulah ciri hati yang mentauhidkan Allah. Kita akan sebutkan dulu, lihat di daftar pustakanya. Ya, yang pertama adalah hati yang beriman kepada Allah. Hati memiliki kekuatan iman. Ya, karena cabang iman tertinggi adalah tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, hati yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Allahu akbar. Yang tidak beramal kecuali ya tujuan utama mereka, bahkan yang menggerakkan mereka untuk beramal tidak ada lain di hatinya kecuali Allah, wajah Allah, ridha Allah, dan berharap pahala besar dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, hati yang yakin dengan Allah. Hati yang yakin, seyakin-yakinnya dan tanpa sedikit pun keraguan terhadap Allah, terhadap wujudnya, namanya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, hati yang hanya bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Ya. Hati yang mentauhidkan Allah, hati yang hanya bertawakal, menggantungkan dirinya dan segala urusannya kepada zat yang di tangannya segala sesuatu, yang maha kuat dan yang maha kaya dan maderma, rahim dan rahman, Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menjanjikan untuk mencukupkan urusan yang bertawakal kepadanya. Kemudian hati yang mencintai Allah. Allahu akbar. Hati yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di alam semesta ini yang paling dia cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hati yang takut kepada Allah. Naam, ya, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu Allah Maha gagah dan Allah Maha syadidul iqab, Maha besar ancamannya, dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu sehingga dia berlari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, hati yang senantiasa sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Hati yang senantiasa sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Naam. Ya. Karena dia yakin segala yang terjadi, baik kebaikan maupun keburukan, adalah ya di bawah pengaturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir-takdirnya. Maka dia ridho dengan segala ketentuan Allah. Kemudian yang kedelapan, hati yang senantiasa kembali al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingin kembali kepada Allah. Tidak ingin jauh dari Allah, mendekat kepada Allah. Tatkala dia pun melakukan dosa, dia melakukan inabah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, hati yang roja, hati yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menumpukan segala pengharapannya hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa dia sandarkan segala pengharapan yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin tidak akan ada yang mampu ya memberikan apa yang diharapkan kecuali Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hati yang tunduk, istislam, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, hati yang ya senantiasa mendengar dan patuh dan tunduk, istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, hati yang mengagungkan Allah. Hati, Masya Allah, yang tidak ada yang paling diagungkan di alam semesta ini, yang paling besar di hadapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, hati yang merindukan Allah. Subhanallah, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyauqi ila liqa'ih, senantiasa rindu ingin ketemu Allah, karena tidak ada yang paling dia cintai, yang tidak ada yang dia paling harapkan
ya yang tidak ada yang paling diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang senantiasa mengingat Allah, Allahu Akbar. Bukan hanya lisan, tapi yang lebih penting adalah hatinya senantiasa bersama Allah. Hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu di setiap tempat dan keadaan. Itulah hati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang tidak merasa aman dengan makar dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa aman dengan tipu daya Allah dan makar dan adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak nyaman dengan melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, hati yang mensyukuri nikmat Allah, Allahu Akbar, yaitu qalbun syakur, ya abdan syakur. Hati yang senantiasa bersyukur, mengingat-ingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Dan yang terakhir, hati yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah isi daripada pembahasan hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayul ikhwanakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pembahasan-pembahasan itu tidak asing ya. Makanya saya kabarkan tadi bahwasanya ya, buku ini sekedar mengingatkan. Kajian ini juga sekedar mengingatkan kembali, merefresh bagaimana ya supaya hati kita senantiasa subur ya dalam rangka mentauhidkan Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Taibashul muslimin rahimakumullah, yang pertama di halaman ya 33, 31, 32 ya kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Hati yang mentauhidkan Allah adalah hati yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Hati yang memiliki kekuatan iman. Ya, yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini perkara darurat yang wajib terpatri dalam jiwa seorang hamba. Al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pusarannya di dalam hati sanubari seorang hamba. Ya, oleh karena itu ma'asal muslimin, tidak asing bagi kita ketika kita mempelajari atau memahami makna iman sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, bahwasanya iman itu terdiri dari 3 rangkaian. Ya, terdiri dari 3 rangkaian. Rangkaian yang paling pertama dan utama, dan ini adalah asasnya, itu tasdiqun bil qalb. Tasdiqun bil qalb. Mempercayai, meyakini, ya betul-betul yakin, yakinnya tanpa sedikit pun keraguan. Ya, al-iqrar, al-tasdiqu bil qalb, itu mempercayai dengan hati. Kemudian iqrarun bil lisan. Lalu kita mengikrarkannya dengan lisan kita. Mengikrarkannya dengan lisan kita. Sebagaimana ya kita mengucapkan amantu billah wa malaikati dan seterusnya, nanti akan jelaskan. Wajib kita ucapkan ya dengan lisan kita. Dan di sana pun ada amalan-amalan lisan yang merupakan yaitu kesempurnaan iman. Kemudian wa amalun bil jawarih atau bil alkan, dan pengamalan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Ya. Tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dan mengamalkan, ya, merealisasikan, membuktikan keimanan dengan yaitu amalan anggota badan kita, jasad kita, dengan mengamalkan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cakupan iman. Dan iman tersebut sebagaimana disepakati oleh para ulama, yazidu wa yanqus. Ya, adalah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah kata para ulama, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan dia mentaati Allah ketika dia taat kepada Allah, ya, dengan melaksanakan dengan sempurna perkara-perkara yang Allah wajibkan. Apalagi Masya Allah ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dan dia pun meninggalkan seluruh perkara-perkara yang Allah haramkan dan yang dilarang oleh Allah SWT.
Begitu juga baik yang wajib, begitu juga yang makruh ditinggalkan. Ya, wa yanqusu, dan iman itu berkurang bi taati syaitan. Yaitu dengan mentaati syaitan. Bi ma'siyatir bi isyanir rahman, atau memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaliknya melaksanakan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ya makna iman dan rangkaian iman, cakupan iman yang tidak mungkin lepas dari hati, bahkan asasnya adalah sebagaimana kata Nabi, at-taqwa hahuna. Ya, takwa itu di sini. Ya, dan tentunya iman seorang hamba juga pusarannya dan pusatannya, asasnya ada di hatinya. Kekuatan iman di hati itulah akan memunculkan kekuatan iman di lisan dan kekuatan iman dalam anggota badannya. Ya, karena hati merupakan asas. Ya, hati merupakan asas. Ya, iman dalam hati merupakan asas, akar yang terpatri, ya, yang merasuk ke dalam dada, sehingga dari situ akan muncul cabang-cabang yang rindang, yaitu amalan-amalan saleh, baik amalan lisan maupun amalan anggota badan. Dan dari sini juga kita mengambil faidah yang tidak asing bagi kita, bahwa al-amalu minal iman. Bahwasanya amal yaitu termasuk perkara iman, dan dengan amal itulah ya terjadi, dan dari amal itulah terjadi fluktuatif iman, yazidu wa yanqus. Ya, selama amalannya tidak mengeluarkan dia dari keimanan, karena ada amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari kekufuran, keimanan sampai kepada tingkatan kufur. Ya, syirik besar dan kufur akbar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, perkara iman ya ini memiliki asas, hati yang beriman kepada Allah. Ya, perkara-perkara iman ini ada perkara-perkara asas yang wajib ya kuat dan terpatri dalam jiwa dan hati seorang hamba. Yang kita kenal asas tersebut dengan usulul iman atau arkanu al-iman. Ya, dari mulai al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Oh, Masya Allah. Ya, ini adalah asas atau usulul iman yang tidak boleh retak apalagi rusak. Harus betul-betul kuat, terpatri, penuh dengan keyakinan. Tidak boleh ragu sedikit pun tentang al-imanu billah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani malaikat-malaikat Allah. Adanya malaikat-malaikat Allah dengan nama-nama yang sebagian Allah sebutkan, dan tugas-tugas yang juga sebagian Allah sebutkan. Ya, malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan ada wajib kita imani. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, makhluk yang ia tidak pernah bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman dengan apa yang diceritakan oleh Allah dari namanya, dari tugasnya, dari sifatnya, dari banyaknya malaikat, dan dari apa dia diciptakan, wajib kita imani. Dan malaikat subhanallah diciptakan untuk kita pula. Yang ini menurunkan wahyu, yang itu menurunkan tugasnya, menurunkan hujan, yang itu meniup sangkakala, yang itu ada hafadzah, yaitu menjaga kita, ada yang menulis, yaitu catatan amalan-amalan kita, semuanya untuk kita. Makanya kita mencintai malaikat, dan kita memuliakan malaikat, ya, dan kita bersyukur kepada Allah dengan diciptakannya malaikat. Kemudian ikhwan, al-iman bil wa malaikat wa kutubih. Dan kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab samawi yang datang dari langit, ya, yang diceritakan kepada kita. Seperti dahulu ada kitab turun kepada Musa, ya, dengan yaitu Tauratnya, kepada Daud dengan Zaburnya, kepada Isa dengan Injilnya, bahkan kepada suhuf dahulu, suhuf Ibrahim wa Musa. Dan kitab yang terakhir yang diturunkan yang sampai hari ini masih terjaga langgeng sampai kiamat, Al-Quran,
yang tidak pernah ada kontradiktif dalam kitab-kitab tersebut. Khususnya dalam urusan yang paling pokok, seluruh kitab tersebut mengajak kepada ketauhidan, ya la ilaha illallah, sebagaimana ajakan para nabi juga mengajak seluruhnya, ya Isaknya, ya Daudnya, ya Musanya, seluruhnya. Bahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi Ibrahim, yang ditutup oleh Rasulullah SAW, mereka semuanya membawa kepada, mengajak kepada tauhid la ilaha illallah. Ya, hanya saja yang wajib kita yakini juga, tidak ada kitab hari ini yang asli, ya, sesuai yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Quran. Adapun kitab-kitab yang lain sudah tercampur dengan kotoran-kotoran, ya, hasil rekayasa tangan, naudzubillah, makhluk-makhluk terburuk di alam semesta ini, yaktubuna al-kitaba bi aidihim, yang mereka telah menulis, wa yuharrifunal kalima an mawadhi'i, merubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Enggak usah makanya kita terlalu tersibukkan, sudah cukup dengan kitab ini. Ya, cukup dengan kitab ini. Kita pelajari, ya, kita tadaburi. Ya, kita jadikan sebagai pegangan hidup, hudan linnas. Dan kita dakwahkan kitab Al-Qur'an ini dengan segala isinya. Sudah cukup. Ya, antum bisa bantah apapun, siapapun dengan Al-Qur'an. Ya, naam, dengan apapun, dengan siapapun dan apapun dengan Al-Quran. Alhamdulillah, cukuplah. Dan Quran itu dibaca membawa pahala bagi kita. Adapun kitab-kitab yang lain hari ini, yang naudzubillah masih, ya, ada di tangan-tangan manusia, tentunya kitab-kitab yang sudah lagi tidak, yaitu bersih dan tidak asli, sebagaimana diturunkan dulu kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Kita beriman dengan Rasul-Rasulullah. Masya Allah, dari mulai Nuh alaihissalam, ya, sampai Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam, Rasul. Summa arsalna rusulana tatsra. Lalu kami utus Rasul kami bertubi-tubi. Wa imin ummatin illa khala fiha nadir. Tidak ada satu umat yang kosong dari nadir, pemberi peringatan. Ya, rusulan, ya, rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Ada rasul yang dikisahkan, ada rasul yang tidak dikisahkan. Yang kita kenal ada 25 nabi dan rasul yang Allah kisahkan, maka kita wajib imani bahwasanya mereka manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia mulia, dan sama bahwasanya seluruh rasul, ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum kita, sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, di mana ajakan mereka sama bahwasanya untuk mentauhidkan Allah. Wajib kita imani. Dan secara perincian, secara rinci, secara tafsil, tentunya kita mengimani kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam yang dicap kafir. Dicap kafir hari ini yang tidak beriman kepada Muhammad. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus dari umat ini. Ya, kemudian summa lam yu'min billadzi ji'tu bih, lalu dia tidak mengimani dengan apa yang aku bawa, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penduduk neraka. Naam, maka tidak boleh kita ragukan siapapun yang tidak mau mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia kafir, ya, dan dia tidak beriman kepada Allah walaupun dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah tidak akan diterima di hari ini tanpa mengikuti jalan wa anna Muhammadan Rasulullah, dua sayap yang tidak akan pernah dipisah-dipisah. Kemudian Rasul wa kutubihi, dan beriman, ya, kutubi Rasul wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, Masya Allah, ya. Hari kesudahan, ya, dari mulai yaitu hari kematiannya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Ya, yaitu dengan kematiannya dia akan menemui hari akhirnya, yaitu alam barzakh, alam kubur, yang kita wajib imani bahwasanya di sana ada nikmat dan azab kubur. Dan yang lebih totaliti nanti ketika ditiup sangkakala. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Ketika ditiup sangkakala maka hancurlah, musnahlah seluruh yang di langit dan di bumi. Ya, lalu nanti ditiupkan kembali, summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, lalu ditiupkan kembali sangkakala, akhirnya Allah bangkitkan seluruh manusia, ya, wa yauma nahsyuru qul innal awwalina wal akhirin,
lalu seluruh manusia baik yang awal maupun yang akhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan oleh Allah, fahasarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan semua mereka, tidak ada yang tidak ada yang tertinggal. Lalu terjadilah apa yang terjadi, ya, dari apa nanti dihisab semua manusia, diaudit, diadakan perhitungan, ya. Gitu, nanti ditimbang amalannya, diberikan buku catatan amalnya, lalu diperintahkan melewati satu jembatan, naudzubillah, di atas neraka jahanam, ya, lalu nanti immal jannah imman nar. Itulah tentang cerita hari akhir yang wajib kita yakini dan kita bersiap-siap. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighadin, ya, supaya bersiap-siap dan melihat apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, sebaik-baik kebekalan adalah ketakwaan. Nah, wajib kita yakini bahwasanya ini asas iman. Kemudian iman dengan takdir dan qada dan qadar. Ya, al-imanu bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrih. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi, mustahil bisa terjadi di alam semesta ini kecuali dengan ketentuan Allah yang Maha Adil, yang Maha Rahman, yang Maha Bijak, yang Maha Alim, yang tidak pernah salah menentukan segala sesuatu, karena dialah mengatur, Rabbul Alamin, yang mengatur dan memerintah dan menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Ma'asyar muslim, maka kita wajib iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rukun iman ayol ikhwah. Yang kalau satu daripada rukun iman tersebut, ya, rusak atau melenceng, nyimpang, maka rusaklah seluruh keimanan kita. Maka tidak boleh ada yang, ya, sedikit pun rusak dari keimanan dari rukun iman yang 6 ini. Dan subhanallah, kekuatan rukun iman yang 6 ini akan memunculkan kekuatan amal. Masya Allah. Ya iyalah, orang yang memiliki kekuatan iman dengan benar, melalui bimbingan Al-Quran, melalui bimbingan Sunnah, dengan melalui bimbingan para, yaitu sahabat terdahulu, bagaimana beriman dengan yang 6 ini, maka dia akan menjadi aslahun nas, ahsanun nas, ya, akan menjadi orang yang paling saleh, orang yang paling baik, dan azkan nas, orang yang paling suci. Naam, ya, bagaimana dia akan bermaksiat sementara dia takut dengan Allah, takut dengan hari akhir? Bagaimana dia akan bagaimana dia tidak tenang sementara dia iman dengan takdir-takdir Allah dan dia imani Rasul? Dan bagaimana dia melakukan bid'ah dalam agama sementara dia yakin bahwasanya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan yang tersempurna dan paling baik? Ya, bagaimana dia mau bermaksiat kepada Allah sementara dia baca Al-Qur'an dan kitab yang merupakan kitab Allah? Maka subhanallah, ya. Oleh karena itu ini penting, ya, perkara pertama, perkara utama yang wajib kita pelajari adalah usulul iman, ya, usulul iman. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, ya, maka Jibril menjawab dengan 6 perkara ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari usulul iman ini yang 6 tadi, maka perkara iman yang tertinggi, yang puncaknya adalah iman kepada Allah. Ya, naam, bahwasanya perkara iman yang paling tinggi, yang wajib terpatri dalam jiwa seorang hamba adalah al-imanu billah. Allahu akbar. Yang semuanya adalah include sebetulnya. Ya, walaupun pada rinciannya ada 6 tadi, tapi sesungguhnya intinya yang tertinggi, yang wajib ya kuat terpatri dalam hati kita, yang dari itu akan muncul segala kesalehan, segala kebaikan, ya, segala kesucian, adalah al-imanu billahi azza wa jalla. Kekuatan imannya kepada Allah akan menarik kekuatan imannya kepada malaikatnya, kepada yaitu kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaitu hari akhirnya dengan qada dan qadarnya. Dan kekuatan imannya kepada Allah yang membuahkan rasa cinta, rasa takut, ya, rasa harapan dan tawakal, maka dia akan subhanallah menumbuhkan kekuatan amal. Kekuatan amal. Jangan tanya orang yang memiliki kekuatan iman dengan perkara wajibnya, perkara-perkara sunnahnya dia sempurnakan. Jangan tanya orang-orang yang memiliki kekuatan iman dari perkara haramnya, perkara-perkara makruhnya dia sudah tinggalkan di atas kekuatan imannya kepada Allah,
yang membuahkan kecintaan yang tinggi, yang membuahkan rasa takut yang besar ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya ma'rifahnya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka kedudukan iman kepada Allah adalah tertinggi. Ikhwani fillah rahimakumullah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah kita singgung dalam bab sebelumnya, tidak luput dari pertama, mengimani tentang adanya Allah. Wajib kita imani adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai nanti kita sebutkan dalilnya. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berbuat di alam semesta ini. Dari mulai menciptakan, kemudian mengatur, dari mulai menciptakan, dari mengadakan dari tidak ada, al-bari, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan dia lakukan itu sendiri, al-hayyul qayyum. Ya, dia lakukan sendiri. Ya, qayyumun binafsihi, ya, yaitu dia lakukan sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan. Kemudian kita juga mengimani bahwasanya dialah yang mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada gerakan apapun di alam semesta ini, termasuk duduknya kita di hari ini. Ya, termasuk berhembusnya angin di hari ini, termasuk hujan atau keringnya atau tidak hujannya di hari ini. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya yang mengaturnya. Kematiannya, hidupnya, sakitnya, sehatnya, luas atau sempit rezekinya, berapa dan berapa ajalnya, dan pengatur seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Ya, memiliki seluruh alam semesta ini. Mulkus samawati wal ard, yang ini kita kenal dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengimani rububiyah Allah, bahwasanya kita yakin 100% setelah kita mengimani adanya Allah, lalu kita mengimani rububiyah Allah, maka konsekuensinya kalau begitu, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, bahwasanya konsekuensinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berarti satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madarat dari kita. Ya, yang berhak untuk disembah, diibadahi, disujudi, ditaati dengan mutlak segala perintahnya, dan ditinggalkan segala mutlak segala larangannya, digantungkan segala urusan dan harapan kita, disambat-sambat ketika kita berdoa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di tangannya lah segala sesuatu. Maka di sini sebuah konsekuensi dalalatul iltizam. Kita meyakini bahwasanya Allah zat yang memiliki yaitu kekuasaan rububiyah di alam semesta ini, maka Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Ya, Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Subhanahu wa taala memiliki masya Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang sangat baik di atas puncak seluruh kebaikan, Asmaul Husna. Masya Allah, yang dengan nama-nama tersebut kita mengenal keindahan Allah, kegagahan Allah, keagungan Allah, karena setiap namanya mengandung sifat yang tinggi, sifatul ula, sifat yang tinggi pada zatnya Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Rahman, dia adalah Rahim, dia adalah Razzaq, dia adalah Ghafur, dia adalah Qawi, dia adalah Muhyi, dia adalah Mumit, dia adalah Malik, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, la ilaha illallah. Hanyalah Allah SWT memiliki nama yang mulia, nama yang baik, yang Allah kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran dengan nama-nama tersebut, ya, dan Allah kabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah melalui lisan Rasul tentang sifat-sifatnya, sehingga kita mengimani Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran dan sebagaimana Allah kabarkan dan Rasulullah kabarkan dalam Sunnah, tanpa sedikit pun kita menyerupakan nama Allah dan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan kita meyakini dan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itulah rincian daripada
mengimani nama Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah Subhanahu wajib, tidak mungkin keluar dari 4 perkara ini. Ya, pertama mengimani tadi apa? Wujudnya Allah. Akal kita akan berbicara, akal yang sehat. Ya, akal yang sehat akan mengimani Allah itu ada. Hanya akal yang busuk saja, ya, yang tidak mengimani adanya Allah. Ada kaidah, ya, kullu maujudin la budda min mujid. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang mengadakan, tidak ada ujug-ujug simsalabim, tidak ada. Ya, lihat lihat semuanya ini yang di sekitar kita. Ada yang mengadakan. Begitulah hukum alam dan itulah sunnatullah. Apalagi alam semesta ini. Maka secara dalalatul aql, ya, secara dalil akal kita akan wajib menerima akal kita yang sehat bahwasanya Allah itu ada. Apa buktinya? Yaitu adanya alam semesta ini. Oleh karena itu orang Badui mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal asaratu tadullu 'alal masir. Ya, gitu. Was samawati wal ard wa man fihima wa ya tadullu 'alal alimil khabir. Bahwasanya kata dia adanya tai unta ini bukti adanya unta. Adanya bekas berjalan berarti adanya yang berjalan. Nggak mungkin tiba-tiba ada bekas berjalan tanpa ada yang berjalan. Nggak mungkin tiba-tiba ada tai unta tanpa ada unta, kata dia. Maka tidak mungkin adanya alam semesta, langit dengan begitu menjulang tingginya dan bumi begitu luasnya dan apa yang ada di dalamnya kecuali merupakan tanda adanya al-alimul khabir yang maha mengetahui dan maha khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalalatul aql. Kemudian fitrah kita. Fitrah kita yang sudah Allah tanamkan, bahkan sudah dipersaksikan sebelum kita diciptakan. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum asyhadum ala anfusihim alastu birabbikum. Dulu di alam ruh kita sudah diminta persaksian, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Seluruh, ya, calon manusia yang akan diciptakan bersaksi, bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Makanya secara fitrah, akhi, ya, dalalatul fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang ya tercipta maka tercipta dalam keadaan terlahir dalam keadaan fitrah yang suci. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah 'ala lahu dinul khalis. Fitrah yang telah tertanam dan ya yang telah Allah yang Allah telah tanamkan dalam jiwa manusia adalah agama yang khalis, agama yang murni, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dalalatul fitrah. Kemudian masyaallah muslimin, masyaallah. Begitu juga tentang adanya Allah, kita bisa saksikan dengan indera kita. Tadi dengan akal, dengan fitrah, dengan indera kita. Ya, bagaimana dengan indera kita? Ya, kita lihat ada orang yang akhi berdoa lalu diijabah. Ya, meminta kepada Allah dalam keadaan dia terjepit lalu diijabah. Berarti ada yang mengijabah doa. Siapa? Allah. Di antara buktinya adalah mujizat para nabi. Lihat ketika siapa? Ketika Musa dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Lalu ya kaumnya mengatakan innala mudrakun. Waduh, kita kekejar nih. Ya. Naam, akhirnya kata Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, bersamaku ada Rabbku, ada Allah yang akan memberikan aku petunjuk. Subhanallah. Di depan ada lautan, di belakang bala tentara Firaun. Akhirnya betul turun pertolongan Allah, mukjizat, ya, diperintahkan idrib bi'asakal bahr, itu diperintahkan memukul lautan dengan tongkatnya, fanfalaqa, maka terbuka lautan, subhanallah, menjadi dua belahnya seperti gunung, kata Allah. Berarti ada yang membukanya. Sebagaimana subhanallah Ibrahim ketika dilempar ke laut, ke api. Masya Allah, api tiba-tiba jadi dingin. Itu kuasa siapa? Apa Ibrahim? Lah, Ibrahim tidak mampu melakukan apa-apa. Itu bukti adanya Allah secara indrawi kita. Ya, bahkan adanya Quran ini. Ada Quran ini. Muhammad tidak bisa baca, akhi. Muhammad tidak bisa nulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad tidak pernah belajar. Ya, tapi lihat, masya Allah, dari A sampai Z, Al-Fatihah sampai An-Nasnya, isinya kegagahan, isinya keagungan. Ya, ada perintah, ada larangan. Larangan siapa ini? Perintah siapa? Sementara Rasulullah SAW ummi, tidak bisa baca dan tidak tulis. Ini benarnya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi adalah ayat-ayat syar'i. Ya, bukti-bukti secara syariat nih, Al-Quran. Ya, siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran satu huruf pun kafir. Maka Al-Quran dengan gamblangnya bercerita tentang Allah
Allah itu ada, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan Quran dari A sampai Z-nya bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga yang kedua tadi, dia tentang rububiyah Allah. Ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang secara fitrah kita yakini. Secara fitrah kita yakini. Ya, bahwasanya seluruh manusia meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhi, sering kita sampaikan dan sering kita dengar tentang rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, orang yang berbuat, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki alam semesta, ini diyakini oleh semua manusia, oleh semua makhluk. Ya, oleh semua makhluk. Ya, na'am. Sampai kata Allah banyak dalam ayat, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah. Namun ya, mereka akan serta-merta mengatakan Allah. Wala in sa'altahum, kalau kalian tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Allah. Ya, yakin seyakin-yakinnya tentang rububiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka, ya, keyakinan mereka tentang rububiyah tidak membuat mereka iman tidak membuat mereka hanya beribadah kepada Allah. Ini yang salah di sini nanti. Padahal konsekuensi dari rububiyah sebagaimana lihat di dalam surat Al-A'raf, ya, di sini halaman 38, ya, ayat 54, Allah katakan inna rabbakumullahu, ya, maaf, ya, dalam surat, na'am, ya, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam berada di atas arsy. Yughsil laila wan nahara yatlubuhu. Dialah yang yaitu menutup malam dengan siang dan saling bergantian, hasisan wasyamsa wal qamar wan nujum. Dia juga yang menciptakan langit dan bumi dan gugusan-gugusan musakharatin bi amrih, yang semuanya adalah diatur dengan tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahui bahwa seluruh penciptaan dan perintah adalah hanya di tangan Allah, maka maha suci Allah. Maha suci Allah Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam ini. Nah, di sini tabelnya. Ya, ketika mereka mengimani, hatta Fir'aun mengimani tentang rububiyah Allah, tapi saking sombongnya dia bahkan mengaku bahwasanya dia Rabb, namun sebetulnya hakikatnya hati kecilnya dia mengingkari terhadap dirinya bahwasanya dia Rabb. Ya, maka di sini ayol ikhwah, tauhid rububiyah yang kita wajib juga mengimani tentunya bahwasanya tidak ada yang berbuat di alam semesta ini kecuali Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan seluruh alam semesta, memberikan rizki, mengatur hujan, turunnya hujan, menciptakan kita, ya, menentukan ajal kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak diragukan dan kita wajib imani, dan dia wahdahu la syarikalah, satu-satunya yang tidak ya ada sekutu baginya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kita wajib mengimani Allah dalam uluhiyahnya yang disandarkan kepada yaitu dengan menyandarkan ibadah atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah. Dan ini merupakan konsekuensi sebetulnya dari tauhid rububiyah. Ya, daripada keyakinan Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita dan seterusnya, maka kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itulah, ya, merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita, manusia dan jin, adalah agar kita menghambakan diri kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadanya. Ya, agar menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, disujudi, dirukui, disambat-sambat, diminta, ditawakali kepada disandarkan urusan kita, tawakal kepadanya. Ya, lalu kita pun mengagungkan dan takut dan penuh rasa cinta kepadanya.
dan hanya menjadikan dia satu-satunya zat yang kita sembah, dan ini adalah ajakan seluruh rasul. Ajakan seluruh rasul, ya, sebagaimana tadi saya katakan ayatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada satupun rasul yang diutus kecuali semuanya memperintahkan dan diwahyukan kepada mereka la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang ada di alam semesta ini apapun selain Allah sama kedudukannya dengan kita. Diciptakan, diatur dan dimiliki. Sehingga tidak memiliki yaitu derajat dan sifat ketuhanan. Baik dia nabi, ataupun dia rasul, ataupun dia malaikat, ataupun dia jin, apalagi bersifat benda-benda, gunung, batu, air, api, gugusan bintang, matahari, sebesar apapun gugusan bintang tersebut, ya, tentu saja mereka semua adalah makhluk Allah yang, ya, Allah katakan la tasjudu lis-syamsi wal qamar wasjudu lillahi wal sujudillahi alladzi khalaqahun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan dan bintang, ya, dan dan sujudlah kepada yang menciptakannya bila kalian betul-betul menghambakan diri. Maka tidak ada nabi yang berhak disembah, apalagi diangkat menjadi Tuhan atau diangkat dinobatkan menjadi anak Tuhan. Ya, tidak ada malaikat yang berhak disambat-sambat namanya, disandarkan, yaitu harapan kita digantungkan, tawakal kita kepadanya. Ya, tidak ada juga yaitu jin. Naudzubillah, apalagi jin itu adalah musuh Allah dan musuh kita. Bagaimana musuh jadikan tumpuan harapan kita? Ya, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Allah katakan bahwasanya di sana ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, mereka malah berlindung, meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki daripada bangsa jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Maka bukan menambah baik, namun menambah sulit dan menambah yaitu berat bagi mereka, dan menambah mereka tersesat dan binasa, naudzubillah. Karena bagaimana musuh akan menolong kita? Maka ma'asal muslimin, ya, tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kepada apapun, berdoa dan meminta, mendekatkan diri, menyembelih, ya, bersumpah dan seterusnya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah, itu tauhid rububiyah. Dan tadi saya katakan bahwasanya tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah konsekuensinya tauhid uluhiyah. Kalau kita berakal, ketika kita memiliki kekuatan dengan rububiyah Allah, maka konsekuensinya kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Dan tauhid uluhiyah sudah mencakup tauhid rububiyah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang yaitu mengatur alam semesta ini. Karena Allah yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita keselamatan, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Dan segala-galanya hanya dari Allah. Selesai sudah. Maka ya, kalau begitu, ketika kita mentauhidkan Allah, ya, secara langsung, ya, bahwasanya kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita pun mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Indah, Masya Allah, menyatakan dirinya walillahil asmaul husna. Dalam 3 ayat dalam Al-Quran ditegaskan walillahil asmaul husna walahul asmaul husna, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah. Masya Allah. Bahkan 99 nama disiapkan oleh Allah untuk kita cari. Walaupun nama Allah bukan hanya 99. Sebagaimana kata Nabi, walillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya, Allah memiliki 99 nama. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dapat menghitungnya, lalu memahaminya, lalu mengamalkan konsekuensinya, menghambakan diri kepada Allah dengan konsekuensi nama-nama tersebut, dan senantiasa menyambat-nyambat, memanggil-manggil namanya ketika berdoa. Masya Allah, namanya yang indah tersebut, ya, yang 99 yang patut kita cari, yaitu dakhalal jannah, menjamin kita masuk surga. Wajib kita imani. Dan setiap nama Allah mengandung sifat-sifat yang agung, beda seperti kita. Beda tidak seperti kita. Ya, beda dengan kita. Namanya Ahmad, namanya Saleh, ya, tapi subhanallah, ya, jauh dari kesolehan orangnya. Banyak yang seperti itu. Adapun Allah, setiap namanya mengandung sifat-sifat yang mulia, ya, yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menetapkan bagi Allah nama.
Ya, namun tidak boleh kita menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah karena Allah gaib. Maka karena Dia gaib, ya kita hanya menetapkan apa yang Dia tetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat yang maha tinggi, tidak ada sedikit pun kekurangan dan tidak ada yang menyamai apapun dari sifat Allah dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang menyamai Allah, wa huwas samiul basir, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Dan kita tidak perlu, ya, mencari-cari bagaimana sih sifatnya Allah seperti ini dan bagaimana sih bentuknya, caranya. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, bagaimana sih tangan Allah? Takyif. Ya, takyif. Atau bagaimana sih Allah turun ke langit dunia? Turunnya seperti apa? Bagaimana sih Allah bersemayamnya? Kaifastawa? La. Tidak akan sampai. Kita cukup diperintahkan beriman Allah istawa alal arsy. Allah fil fawq. Allah yanzil ila sulus ila sama'id dunya fil sulus. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, Allah yadullah fawqa aydihim. Allah memiliki tangan. Allah memiliki mata. Ya, na'am. Namun kita yakini bahwasanya tidak sama dengan Allah, tidak mungkin sama dengan makhluknya, sehingga kita pun tidak boleh mentasbih, ya, menyerupakan nama Allah dengan nama makhluk. Kemudian tidak boleh juga kita mentakwil, ya, merubah, yaitu baik lafadznya maupun maknanya. Contoh, ada orang yang subhanallah Allah terang-terangan mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arsy, istawa. Dia katakan ya bukan istawa, tapi yang dimaksud istaula. Subhanallah, ini antara sama dan sumur, ada langit dan sumur, berbeda. Istawa itu berada di atas, ala wartafa, istaula artinya menguasai. Kalau mana istaula menguasai, ya apa kekhususan arsy? Karena semua yang ada di alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Begitu juga ma'asyar muslimin, tangan dimaknai dengan kekuatan. Subhanallah. Ya. Lalu apa makna ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ketika membantah syaitan? Kata Allah, kenapa kau mengingkari atau tidak mau sujud dengan hambaku yang aku ciptakan lima khalaqtu biyadai, dengan kedua tanganku. Ya, bal yadahu mabsutatan, kedua tanganku. Maka apakah dua kekuatan? Kekuatan Allah sangat banyak, tidak terhitung. Ya, maka apa maksudnya dua kekuatan? Nah, dua tangan. Maka tentunya adalah tangan Allah Subhanahu wa taala yang kita imani dan kita yakini. Namun tidak menyerupai tangan makhluk, apalagi sampai meniadakan ta'til. Ya, ta'til, meniadakan tangan, nama dan sifat Allah, maka ma'asyar muslimin, ini adalah kezaliman, ya, bahwa sebagaimana kaum Jahmiyah dahulu, ada kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Asy'ariyah mengatakan Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat, memiliki nama namun tidak punya sifat. Lalu Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah cuma memiliki 20 sifat saja, ya, 20 sifat saja. Ya, dan ditetapkan oleh akal mereka. Sebelumnya kullabiyah, Allah memiliki 7 sifat saja. Lah, kita katakan sifat Allah babu sifat awsa' min babil asma. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Maka, ya, na'am, setiap nama mengandung sifat, tidak setiap sifat berkonsekuensi menjadi sebuah nama. Tidak. Makanya babu sifat lebih luas daripada bab nama. Maka sifat atau nama Allah saja yang kita ketahui 99, maka sifat Allah lebih luas dan lebih besar dari itu. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, dalam nama dan sifat ini tauhid kita antara nafyu wal isbat. Ya, kita kita menetapkan bagi Allah, yaitu nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran, kabar wahyu yang mutawatir tentang dirinya dalam Al-Quran, dan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah melalui kabar wahyu, melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa lalu kita menafikan, yaitu tanpa menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama makhluknya. Terakhir, ma'asyar muslim, dari pembahasan ini bahwa, ya, cabang iman itulah cara beriman kepada Allah, dengan kita meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang berhak, yang memiliki rububiyah. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, uluhiyah, tauhidul ibadah. Allah memiliki nama-nama dan sifat, dan itu semuanya setelah kita mengimani adanya Allah. Kemudian ma'asyar muslimin, cabang iman yang paling tinggi, adalah sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang tidak diragukan kesahihannya dalam Sahih Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih.
a'laha yang paling tinggi, la ilaha illallah. Ikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah, yaitu ikrarut tauhid, di mana hanya Allah satu zat yang kita sembah, yang kita imani, yang kita agungkan, yang kita cintai, yang kita hanya sujud kepadanya, yang kita hanya ruku kepadanya, yang kita hanya menyambat-nyambat namanya ketika kita berdoa, yang kita hanya menggantungkan urusan kita, bertawakal kepadanya, roja, seluruh harapan kita ada kepadanya, tunduk dan patuh secara mutlak dengan perintah-perintahnya, cinta dan takut dan senantiasa mengingatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengan itu akan yaitu muncul yaitu kekuatan tauhid. Dan makanya inti atau perkara yang paling tinggi dalam iman adalah tauhidullah Subhanahu wa taala, yang dengan tauhid itu ya kita akan tadi mencintai Allah, kita akan mengagungkan Allah, kita akan menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah, karena memang Allah Subhanahu wa taala yaitu yang satu-satunya di alam semesta ini yang merupakan Tuhan yang kita sembah di alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin, kekuatan iman, kekuatan tauhid akan yaitu membuahkan kekuatan amal. Maka itulah seyogianya kewajiban kita, ya, wajib kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu alam, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ustadz Ihsan, ya, seperti biasa kita harapkan untuk dibaca, tapi terserah antum, cukup beberapa lembar. Gimana? Mau antum baca atau cukup baca? Nah, silahkan dari. Baik, alhamdulillah. Untuk lebih memantapkan lagi, alhamdulillah kalau masih ada waktu untuk dibaca. Jazakallahu khair, dan silakan disimak oleh para pemirsa, ya, apa yang dibaca oleh Al-Akh dari halaman 33 sampai halaman 46. Tafadhalah. Baik, bismillah. Qala al-muallif hafizahullahu taala, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah salah satu amalan hati yang paling utama dan yang harus kuat terpatri dalam pada hati seorang hamba. Tidak akan diterima keimanan seseorang bila tidak disertai keyakinan dengan hati terhadap apa yang diimani. Oleh karenanya dalam mendefinisikan iman, para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa iman terdiri dari 3 rangkaian yang tidak boleh terpisah. Yang pertama, percaya dan yakin dengan hati. Yang kedua, pengucapan dengan lisan. Dan yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Dengan demikian, iman menurut Ahlus Sunnah adalah pembenaran di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh. Pengertian ini adalah madhabnya Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, seluruh imam Ahlul Hadis, Ahlul Madinah, dan jamaah dari Ahlul Kalam. Adapun perkara iman yang wajib diimani oleh seorang hamba adalah mencakup seluruh rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdirnya. Dari ke-6 rukun di atas, perkara iman paling tinggi yang wajib terpatri pada hati seorang hamba adalah rukun iman. Adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara inilah yang akan kita ulas dalam pembahasan ini. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Rukun ini sangat penting kedudukannya dalam Islam. Alhasil, wajib bagi kita untuk mengilmuinya dengan benar supaya membuahkan akidah yang benar pula tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon pertolongan Allah, kami mencoba mengulas masalah pokok tentang rukun iman yang pertama ini. Semoga ulasan berikut dapat memperkokoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna iman kepada Allah merupakan asas dan pokok dari keimanan, yakni keyakinan hati yang pasti bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, mengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah kesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 62. Dialah Allah yang disifati dengan sifat yang sempurna dan mulia, tersucikan dari segala kekurangan dan cacat.
Ini merupakan perwujudan tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Keimanan kepada Allah mengandung tiga macam tauhid ini, karena makna iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, beserta seluruh nama dan sifat-sifatnya. Cakupan iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman tentang keberadaan atau wujud Allah. Yang kedua, iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah. Yang ketiga, iman tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Dan keempat, iman terhadap asma, nama, dan sifat-sifatnya. Keimanan yang benar harus mencakup 4 hal di atas. Barang siapa yang tidak beriman kepada salah satu saja, maka dia bukan seorang mukmin. Dalil tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dalil akal, hissi atau indrawi, fitrah, dan dalil syariat. Dalil akal menunjukkan adanya Allah, karena seluruh makhluk yang ada di alam ini, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, sudah tentu ada penciptanya. Tidak mungkin makhluk itu mengadakan dirinya sendiri atau ada begitu saja dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Adapun petunjuk fitrah juga menyatakan keberadaan Allah. Seluruh makhluk telah diciptakan untuk beriman kepada penciptanya tanpa harus diajari sebelumnya. Tidak ada makhluk yang berpaling dari fitrah ini kecuali hatinya termasuki oleh sesuatu yang dapat memalingkannya dari fitrah itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Lalu orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indra yang kita miliki juga menunjukkan tentang keberadaan Allah. Kita semua bisa menyaksikan dikabulkannya permohonan orang-orang yang berdoa dan ditolongnya orang-orang yang kesusahan. Ini menunjukkan secara qat'i akan adanya Allah. Demikian pula ayat-ayat para nabi, yaitu mukjizat yang disaksikan oleh manusia atau yang mereka dengar, merupakan bukti nyata akan adanya zat yang mengutus mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebabnya kemukjizatan itu di luar jangkauan manusia pada umumnya, yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk mengokohkan dan memenangkan para rasulnya. Adapun segi syariat juga menyatakan keberadaan Allah. Kitab-kitab samawi seluruhnya menyatakan demikian. Apa saja yang dibawa oleh kitab-kitab samawi berupa hukum-hukum yang menjamin kemaslahatan makhluk, merupakan bukti bahwa hal itu datang dari Rabb yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu akan kemaslahatan makhluknya. Berita-berita berkenaan alam yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut merupakan bukti bahwa kitab-kitab itu berasal dari Rabb yang Maha Kuasa untuk mencipta apa yang diberitahukan itu. Iman terhadap rububiyah. Maksudnya adalah beriman bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang tidak mempunyai sekutu. Rabb adalah zat yang berwenang mencipta, memiliki, dan memerintah. Tidak ada yang dapat mencipta selain Allah. Tiada yang memiliki kecuali Allah, serta tiada yang berhak memerintahkan kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy, yaghsil laila an-nahara yabtuluhu hatithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Tidak ada satupun dari makhluk yang mengingkari rububiyah Allah kecuali karena kesombongan. Namun sebenarnya dia tidak meyakini apa yang diucapkannya, sebagaimana Fir'aun yang mengatakan kepada kaumnya, "Faqala ana rabbukumul a'la." Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin." Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Hammam untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta."
dalam surat Al-Qasas ayat 38. Namun sebenarnya yang dia katakan itu bukan berasal dari keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Al-An'am ayat 14. Bahkan kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW juga mengakui rububiyah Allah, tapi mereka menyekutukannya dalam uluhiyah Allah. Dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka tentang siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah. Al-Quran Az-Zukhruf ayat 87. Dengan demikian, beriman terhadap rububiyah saja tidak cukup. Buktinya, kaum musyrikin tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, sedangkan mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Iman kepada uluhiyah, kita wajib beriman terhadap tauhidul uluhiyah atau tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk. Adapun yang dimaksud tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah dalam ibadah, karena hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Al-Quran Surah Luqman ayat 30. Banyak manusia yang kufur dan ingkar terhadap tauhid jenis ini. Oleh karena itulah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Sebagaimana yang Allah jelaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Antara rububiyah dan uluhiyah, antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tauhid rububiyah membawa konsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Maksudnya, pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah mengharuskan pengakuannya terhadap tauhid uluhiyah. Barang siapa yang telah mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya dan mengatur segala urusannya, maka harus baginya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Demikian pula tauhid uluhiyah meliputi pula tauhid rububiyah. Maksudnya, jika seseorang mengimani tauhid uluhiyah, pasti dia mengimani tauhid rububiyah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, pasti dia akan meyakini bahwa Allah lah Tuhannya dan juga penciptanya, sebagaimana perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Qala fara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum wal akdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin." Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepada aku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku dan yang mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 75-82. Tauhid rububiyah dan uluhiyah terkadang disebutkan bersamaan, maka ketika itu maknanya berbeda. Pada asalnya, dua kalimat yang disebutkan secara bersamaan dengan kata sambung menunjukkan bahwa kedua hal itu berbeda. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Al-Quran Surat An-Nas. Makna Rabb dalam ayat ini adalah raja yang mengatur manusia. Adapun makna ilah adalah sesembahan, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Terkadang tauhid uluhiyah atau rububiyah disebut sendiri tanpa bergandengan. Ketika disebutkan salah satunya, sudah tercakuplah makna yang lainnya.
Hal ini sebagaimana ucapan malaikat maut kepada mayit di kubur. Siapa Rabbmu? Pertanyaan ini bermakna siapakah penciptamu dan sesembahanmu. Hal ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah." Dan yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40. Qul ghairallah abghi rabba. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Al-Quran surat Al-An'am 164. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Al-Quran surat Fussilat ayat 41. Penyebutan rububiyah dalam ayat-ayat di atas sudah mengandung makna uluhiyah. Iman kepada asma dan sifat Allah. Termasuk pokok keimanan kepada Allah adalah iman terhadap tauhid asma wa sifat. Maksudnya pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh asma dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya dan sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam asma dan sifatnya. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Cabang keimanan yang tertinggi. Yakhfisat. Baik, akhir. Cabang keimanan yang tertinggi Rasulullah SAW bersabda, iman terdiri dari 70 atau 60-an cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah sebagian dari cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, cabang keimanan yang paling tinggi dan merupakan pokok sekaligus asasnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan yang jujur dari hati disertai ilmu dan yakin bahwa tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali hanya Allah semata. Dialah Tuhan yang memelihara seluruh alam dengan keutamaan dan ihsan. Semua butuh kepadanya, sedangkan Dia tidak butuh siapapun. Semuanya lemah, sedangkan Dia maha perkasa. Ucapan ini harus diiringi di ubudiyah, peribadatan dalam setiap keadaan, dan mengikhlaskan agama kepadanya. Sesungguhnya seluruh cabang keimanan adalah cabang dan buah dan dari asas ini, yaitu iman kepada uluhiyah Allah. Faidah iman yang benar. Iman kepada Allah dengan benar akan menghasilkan buah yang agung bagi orang-orang yang beriman. Maka berikut inilah diantaranya. Yang pertama, terwujudnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada tempat bergantung selain Allah dalam rasa harap dan takut, serta tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, sempurnanya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan pengagungan terhadapnya sesuai dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Terwujudnya peribadatan kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menganugerahi kita istiqamah di atas iman yang benar. Wallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, jazakallah khair. Barakallahu fik Ahsan. Semoga jadi amal soleh buat antum insyaallah. Naam. Naam, tafadhal. Kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari pembahasan ini, dan kita masuk ke sesi soal jawab dan bertanya bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan di sore hari ini terkait dengan bab atau hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan di via telepon. Kita angkat untuk penelpon yang pertama dalam kajian sore hari ini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana, akhi? Saya dengan Abdillah di Jati Bening. Pak Abdillah di Jati Bening, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya langsung. Tanya bagaimana caranya kita menghindari sifat apa ya? Yang kita takut sama Allah, takut terhadap hukuman Allah, tapi terkadang kita bisa menjadi suudzon terhadap Allah karena suka membedakan antara mana yang jatuhnya takut terhadap Allah dan mana yang akhirnya malah menjatuh kepada suudzon. Juga sebaliknya,
bagaimana cara menghindari kita memudah-mudahkan maksiat, karena kita berkhususnya kepada Allah bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, yang mana Allah pernah bersabda bahwa aku adalah sebagaimana persangka hambaku. Seperti itu, Ustaz. Nah, Jadi bagaimana kita berada di posisi tengah-tengah yang tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu kiri, gitu aja pertanyaannya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, alhamdulillah ya. Kita simak jawabannya, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Akhina al-fadil dari mantan Jati Bening atau dari yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Ada dua sayap yang tidak boleh terpisah, yaitu al-khaufu war raja. Ya, kita takut tapi kita juga ada harapan. Ya, kita takut ya, namun kita pun ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara umum harus seimbang. Rasa takut kita yang akhirnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Beda ya, takutnya kita dengan kepada makhluk. Kalau takut sama makhluk biasanya kita jauh ya. Kalaupun mendekat ya khawatir-khawatir gitu. Tapi kalau semakin takut kepada Allah, semakin mendekat dengan Allah. Dan takut yang membuat kita ya menjauh dari seluruh larangan-larangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya di bawah atau dengan larangan-larangannya, ketika kita langgar ada hukuman-hukuman yang mengancam kita, baik di dunia maupun naudzubillah di akhirat. Kalau kita tidak yaitu mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut dan Allah mampu melakukan segala sesuatu. Maka kita harus munculkan rasa takut itu. Namun di satu sisi ya ada harapan. Kita pun berharap kepada Allah. Tentunya berharap di dunia adalah ridhonya, berharap pahalanya, berharap kebaikan-kebaikan, segala kebaikan yang dianugerahkan kepada kita. Ya, namun tentunya itu kita bisa dapatkan ketika kita juga dekat dengan Allah. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar berharap ya, lalu tidak kita melaksanakan perintahnya. Jangan sekedar kita berharap lalu tidak kita meninggalkan larangannya. Justru harapan tersebut juga sama membuat kita semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan semangat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, maka ini secara umum harus seimbang. Nah, termasuk yang perlu kita yang ditanamkan dalam hati kita, ar-raja, harapan. Tatkala kita sudah bermaksiat, lalu kita ingin kembali ke jalan Allah dengan yang kita kenal dengan taubat, inabah, ya, yang didasari dengan diiringi dengan rasa sedih dari melakukan perbuatan dosa tersebut, sedih. Ya, kemudian kita juga menyesal, al-nadam, ya, nadam, bersedih, yaitu dan menyesal. Kemudian kita al-iqla, kita cobot perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, al-azm, dan kita bertekad untuk tidak balik lagi. Maka setelah kita terpanggil untuk kembali ke jalan Allah dengan kita bertaubat, dan tobat tersebut ya didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih ada pengharapan karena Allah juga membuka pintu tobat dan menerima tobat-tobat orang yang sedang yaitu kembali dan bertobat kepada Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga sekedar maaf ya, Anda bermaksiat lalu Anda ya roja dan berbaik sangka. Ya, Anda bermaksiat dan Anda terus-terusan bermaksiat lalu Anda di situ roja dan berbaik sangka. Ya, jangan juga. Ya, roja dan berbaik sangka itu diiringi dengan ketika kita bertobat kepada Allah. Kalau kita tidak tobat, bagaimana berbaik sangka? Kalau kita tidak bertobat, bagaimana kita roja? Ya, karena dosa itu, apalagi maksiat yang sifatnya besar, ya, gitu. Kalau kita tidak bertobat, akan membuahkan malapetaka. Malapetaka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang malapetaka itu terkadang Allah nampakkan di dunia dan itu banyaknya, dan terkadang Allah tunda naudzubillah di negeri akhirat, sehingga Allah perintahkan wa tubu ilallah wa tubu ilallah wa tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian kepada Allah. Nah, setelah kita berusaha bertobat walaupun telah melakukan maksiat, maka baru kita berharap kepada Allah roja. Ya. Nah, sebagian ulama ma'asul muslimin ya mengatakan bahwasanya ketika ada kecenderungan maksiat, maka kuatkan janibal khauf. Ya, kuatkan janibal khauf. Jadi kuatkan sisi takut sehingga kita tidak jadi bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana seorang yang ya antum tahu cerita yang 3 golongan yang masuk ke dalam gua lalu tertimpa pintu guanya oleh apa itu? Oleh batu besar. Lalu dia masing-masing berdoa agar batu besar itu terbuka. Belum ada zaman beko waktu itu ya. Naam. Lalu mereka salah satu mengatakan yaitu dia punya anak paman yang sangat cantik dan dia sangat mencintai dan suka dengan anak pamannya dan ingin melakukan sesuatu yang di luar batas Allah untuk menzinainya. Ya, berapapun bayarannya. Tiba-tiba qadarullah anak pamannya ini, wanita ini ya tertimpa kemiskinan dan dia tidak ada daya kecuali harus meminta bantuan kepada anak muda ini. Akhirnya diberikanlah makanya dia katakan aku akan bantumu, yang penting kau bisa mencapakan dirimu. Ya, tahu antum ceritanya ya. Lalu ketika naudzubillah ya mungkin ini sudah darurat mungkin ya, tidak ada sudah kefakiran yang luar biasa, akhirnya dia bersedia. Lalu ketika sudah berada di atas wanita tersebut, lalu wanita tersebut mengatakan ittaqillah, takutlah kau kepada Allah, la tafaddil khatim illa bihaqqiha, jangan kau buka yaitu cincin ini, maksudnya adalah keperawanan ini kecuali dengan hak. Ketika dia ingin ittaqillah, takutlah kepada Allah, langsung dia terperanjat, langsung rasa takutnya besar. Akhirnya dia tinggalkan wanita ini dan dia serahkan uang itu tanpa dia harus menzinainya, naudzubillah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Masya Allah kabulkan doanya. Maka ketika hendak maksiat, munculkan rasa takut yang besar. Jangan rasa harapan. Jangan rasa harapan. Ya, lagi maksiat, maksiat nanti juga Allah Maha Pengampun kok, Allah Maha Sayang kok, tenang aja ntar juga dimaafkan. Ya nanti maksiatnya jalan. Nah, dan sebaliknya kata ulama, ketika dalam beramal soleh, ya kuatkan rasa roja, harapan, sehingga semakin termotivasi dan semakin semangat. Ya, itu ada sebagian mengatakan demikian. Intinya bahwasanya al khauf dan roja ini dua sayap yang tidak boleh kita copot dari kita. Ya, harus kita ada khauf, takut kepada Allah. Yang takut itu konsekuensinya akhirnya kita semakin dekat dengan Allah dan semakin menjauh dari larangan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dan rojaknya juga semakin semangat karena kita ada harapan. Apa harapannya? Masya Allah, pahala, keutamaan, wajah Allah yang kita ingin lihat dan pandang nanti di kiamat, dan juga surga Allah. Nah, sehingga kita termotivasi. Ya, termotivasi ya untuk tahajud. Jangan sampai bukan hanya sholat subuhnya, tahajud. Ya, untuk Senin Kemis atau puasa sunnah yang lainnya, bukan hanya yaitu puasa Ramadannya. Untuk kita berinfak, kan ada harapan besar untuk berinfak. Jangan sekedar selain zakatnya dan seterusnya. Maka dengan itu kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak Abdillah ya di Jatibening. Kita berikan kesempatan yang kedua insyaallah. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Saya di Palopo. Baik, di Palopo, Masya Allah. Silakan, Ummu. Pertanyaannya langsung. Saya bertanya, Ustaz. Nah. Saya sakit-sakitan, tidak. Sudah 9 tahun sakit, tidak pernah sembuh. Siapa yang sakit, Ummu? Ya? Yang sakit siapa? Saya. Baik. Kemudian? Saya sakit, was-was, saya diganggu terus setan kalau tidur malam. Kepala aku kututup, telinga aku kututup, badanku semua kututup. Mengama anak aku semua di sini. Aku kan masuk di kamar tidur, tidak ada tidur kalau malam, apalagi kalau siang. Datang semua bunyi-bunyi di dalam rumah, di luar, di atas, di bawah. Buat apa saya mau anukan? Masya Allah. Halo. Ya, baik. Pertanyaannya, Ummu, secara khusus?
Mungkin kiat dan ini ya yang bisa dilakukan untuk menjaga atau membentengi jiwa, demikian. Iya. Baik, ada tambahan yang lain di Palopo? Iya. Ini saja pertanyaannya. Pertanyaan saya, doa apa saya mau baca Baik, supaya Masya Allah. saya tenang di dalam rumah, tenang hatiku, tenang pikiranku, Baik, tenang lambungku, segala seluruh tubuhku. baik, kita akan simak jawabannya. Kita sudah dapat inti pertanyaannya, jazakallahu khair. Dan kita akan simak jawabannya langsung. Silakan Ustaz. Ibu yang bertanya di Palu ya, semoga Allah SWT semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan memberkahi ibu dan insya Allah mengangkat derajat ibu insya Allah, dan istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, syafakillah la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah segera menyembuhkan ibu, la ba'sa tahur insyaallah. Segera dibersihkan dan disucikan dari penyakitnya sebagaimana insyaallah ya, dibersihkan dan dibersucikan dari dosanya insyaallah. Pertama ya, ibu dalam kondisi seperti ini harus kita tanamkan keyakinan dulu ya, bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, ma asaba min musibatin fi anfusikum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang mengena kita. Jangan penyakit yang ibu rasakan sekarang. Ya, ada duri saja menusuk kaki kita atau menusuk tubuh kita, duri. Ibu lagi misalkan jahit baju, tiba-tiba aduh, ya jarumnya nusuk tangan ibu. Itu dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan tenang. Ya, maka itu yang harus pertama kali dipatrikan di hati kita. Bahwasanya kita yakin musibah ini turun dan datang dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki berita-berita acara. Berita-berita acara dengan musibah yang dikenakan kepada hambanya. Ya, Allah ingin menghapus dosa kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin memberikan inna idamal jaza ma'a idamil bala, pahala kepada kita. Atau mungkin ini sebagai peringatan juga mungkin bagi kita, dahulu ada hal-hal yang mungkin kita lakukan melampaui batasan Allah sehingga kita kembali kepada Allah, agar kembali kepada Allah, ya gitu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala ya, dan insya Allah di balik kesulitan ini ada kemudahan. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Hanya saja kita butuh yakin bahwasanya musibah itu datang dari Allah, dan kita bersabar dan kita bertawakal, serahkan urusan penyakit kita kepada Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka hanya Allah yang dapat menyembuhkanku. Maka seorang mukmin akan tenang. Kenapa? Karena dia yakin yang menurunkan musibah ini adalah Allah. Sementara Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahman, Maha Sayang, Allah itu Maha Adil, tidak pernah tidak adil. Allah itu Maha Bijak, tidak pernah tidak bijak. Allah Maha mengetahui kepada dan kapan dan kepada siapa musibah itu diturunkan, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tenang saja. Sementara Allah Allah satu-satunya yang mampu mengangkat penyakit dari kita, mengangkat penyakit dari kita. Ya, maka tawakalnya, mintanya kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Sehingga seorang mukmin ya, dalam kondisi apapun tenang, karena dia yakin musibah itu dari Allah, dan sabar, hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan ketawakalan, dan seterusnya. Kemudian muslim, yang kedua adalah kita dituntut untuk berdoa, doa kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa dengan bahasa kita juga boleh. Ya Allah, ya, gitu ya. Aku memohon kepadamu kesembuhan dari penyakitku ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dengan bahasa kita. Atau alhamdulillah, betapa banyak doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Bu, ini sore ya. Sudah baca zikir pagi petang belum? Di antara zikir pagi petang, apa kata Nabi? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, sehatkanlah, sembuhkanlah, berikanlah afiah ya dalam badanku, dalam pendengaranku, ya
dalam penglihatanku tidak ada ilah yang berhak disembah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa man Allah dan seterusnya. Kita meminta afiah kepada Allah. Di antara makna afiah adalah keselamatan, ya, kesehatan, ya, gitu. Dan doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal baras, dari penyakit baras, yaitu penyakit kulit, ya, sopak. Ya, wal junun, dan junun, gila, wal judam, yaitu kusta, wa sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya, minta berlindung kepada Allah. Atau dengan bahasa kita. Ya, dengan bahasa kita. Oke? Maka pertama, yang kedua berdoa. Banyak berdoa. Berdoa, terus berdoa. Jangan bilang aku sudah banyak berdoa, terus berdoa. Kalau ibu bilang aku sudah berdoa terus tapi tidak dijabah, itu namanya tidak sabar. Berdoa dan berdoa, terus berdoa kepada Allah. Kemudian ma'asal muslimin ibu yang dimuliakan Allah, yaitu juga kita mengambil sebab yang lain. Contoh, ya, adalah kita meruqyah diri kita. Diruqyah diri kita. Ya, meruqyah diri kita, dibacakan ke tubuh kita ayat-ayat Allah. Yaitu ayat-ayat Al-Quran, kita pegang misalkan kepala kita bacakan Al-Fatihah. Sangat sederhana, bacakan Al-Fatihah terus. Bacakan ayat kursi, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas. Ya, naam, ke tubuh kita, badan kita pegang seperti ini, atau kaki kita, atau kepala kita, terus bacakan. Ya, ayat-ayat Allah. Atau doa-doa Nabi, atau ruqyah Nabi. Allahumma adhibil ba's washfi anta syafi, la syafi'an illa ant wa la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ya. Nah, perlu ibu beli nanti buku ruqyah sesuai sunnah. Baca terus. Ya. Atau boleh juga dibacakan di air, ayat kursi. Misalkan Al-Fatihah, lalu ibu minum. Insyaallah baik. Ya, insyaallah baik. Ya, ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah tersebut dibacakan di air, lalu ibu minum. Ya, naam terus. Nah, itu selanjutnya itu baca ruqyah untuk diri kita. Tidak perlulah minta ruqyah orang lain. Ya, kecuali kalau orang lain ingin meruqyah ibu, silahkan saja. Tapi kalau minta, enggak usah lah ya. Kita bisa ya meruqyah diri kita. Kemudian selanjutnya adalah Masya Allah, jangan lupa banyak zikir, Bu. Banyak zikir kepada Allah. Baik zikir yang mutlak, lisan ibu, ya, saya sarankan jangan pernah putus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau astaghfirullah, atau la haula wala quwwata, atau la ilaha illallah. Silakan zikir apa saja. Ya. Naam, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Termasuk adalah membaca Quran. Awas nih, Bu. Ya, ibu usahakan banyak baca Quran pagi dan sore, kalau bisa, ya, kalau mampu satu hari 1 juz, masya Allah, atau bisa lebih dari itu. Baca Quran, sering baca Quran. Ya, sering baca Al-Quran. Dan tidak luput juga khususnya zikir-zikir yang khusus. Ada zikir umum tadi, zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Contoh zikir khusus, Bu, yang paling harus ibu jaga, satu, zikir setelah sholat. Sesuai sunnah tapi ya, zikir setelah sholat. Ya. Dari mulai astagfirullah sampai baca ayat kursi dan An-Nas, Allah dan An-Nas. Ya, yang kedua zikir sebelum tidur, ibu ya. Jaga zikir sebelum tidur. Ini penting. Zikir sebelum tidur itu ya menjaga kita dari gangguan jin dan setan. Yang ketiga yaitu zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ini luar biasa, darurat ibu. Dalam kondisi ibu seperti ini, ibu menjaga zikir pagi. 3 zikir ini insya Allah yaitu hisnul muslim, menjadi benteng bagi setiap muslim. Ya, jangan pernah ditinggalkan. Termasuk ada zikir-zikir berkaitan dengan rumah kita, ibu. Ya, tadi kita mau masuk kamar mandi, jangan lupa tuh. Nanti setan ngeliatin kita. Karena di kamar mandi itu ada khubus dan khaba'is. Ya, kita ucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Malam hari, tutup pintu dengan bismillah, tutup jendela dengan bismillah. Nah, maka itu insyaallah ya. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, itu ya berkaitan dengan zikir. Kemudian ya, mungkin sangat bagus dibacakan di rumahnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Karena kata Nabi SAW, ya, la taj'alu buyutakum qubura fa inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kau jadikan tuh rumah seperti kuburan, ya, gitu ya, yang tidak dibacakan Quran. Bacakanlah surat Al-Baqarah. Karena syaitan lari dari
rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini untuk meruqyah rumah. Bacakan surat Al-Baqarah ya untuk rumah kita. Kemudian para umat sekalian ya yang bertanya khususnya ya, gantungkan tawakal kita kepada Allah sehingga kita beriman dan terus berusaha. Jadi gantungkan keyakinan kepada Allah dari sisi keyakinan, gantungkan kepada Allah. Yang kedua dari sisi permohonan, terus berdoa kepada Allah dan lakukan sebab-sebab tadi. Kalau perlu misalkan kita minum herbal, atau kita tanya ke dokter kenapa, boleh-boleh saja. Sebab-sebab yang dibolehkan dalam agama kita. Mungkin itu ya sekelumit nasihat buat ibu khususnya dan buat kita semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas nasihat dan juga pencerahan bimbingan yang disampaikan oleh Ustaz kepada penanya kita di Palopo yang menjawab juga beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum, dan semoga Allah angkat apa yang Ibu derita dan menjadi kafarat penebus dosa-dosa yang selama ini dilakukan, dan tetap bersabar. Barakallahu fiik wa jazakillah khair, syafakillah sekali lagi. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir sore hari ini karena keterbatasan waktu yang ada, dan sebagai ikhtitam silakan Ustaz. Para kaum muslimin dan Allahu akbar. Semoga Allah tundukkan hati kita untuk mentauhidkan Dia semata. Dan di antara hati yang mentauhidkan Allah adalah yaitu kekuatan iman yang terpatri dalam jiwa. Iman yang isinya adalah keyakinan kuat. Ya, secara umum dengan usulul iman, yaitu dengan iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri, dan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dan kekuatan iman tertinggi. Iman billah, yang ketika iman itu kuat dalam hati kita, iman billah, maka akan muncul pengagungan kepada Allah, sehingga kita tidak mengagungkan dan tidak beribadah kepada Allah. Muncul rasa cinta kepada Allah, sehingga kita akan semangat melaksanakan perintah-perintah Allah. Muncul rasa takut kepada Allah, sehingga kita lari dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kekuatan iman yang akan menimbulkan kekuatan amal, dan kekuatan amal akan membuahkan buah-buah indah dalam kehidupan kita. Semoga Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma habbib wa tsabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Allah SWT berikan bimbingan kepada kita, senantiasa membimbing kita, semoga kita berikan kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga pertemuan kita di hari ini menjadi pahala besar bagi kita, menjadi wasilah ilmu yang manfaat yang kita dapatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah menerima amal soleh semuanya, saya, kemudian para kru di Roja yang semoga diberkahi oleh Allah, dan semua para pendengar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna minkum sallallahu amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.